Di pengkhianat kini dipantau Garuda. DPR minta timnas Indonesia mati pemain Qatar kelahiran Luxeu Mbawe. Ada 4 pemain nasional Qatar asal Aceh dan orang tuanya sudah berkomunikasi dengan kita. Dan klub-klubnya pun itu klub-klub yang luar biasa. Satu namanya Andi Saputra, Ahmad Al-Khalid, Muhammad Ali Zamin dan Ferrari. Itu keturunan kelahiran dari Aceh dan orang tuanya bekerja di sana. Dan ini klub-klub raksasa yang di sana dibelanya, klub nasional, dan pernah bermain di klub nasional, termasuk Andi Saputra ini. Dia berasal dari klub tertinggi Qatar, yaitu klub Al Ghafara. Mereka sudah komunikasi dengan kita orang tuanya. Jadi ini perlu barangkali pemikiran kita, karena kualitas dari pemain ini tidak diragukan lagi. Mereka bermain di klub nasional mereka. Malahan Qatar kan ikut juara Piala Dunia saat ini. Ini saran pimpinan. Terima kasih. Itu aja. Memang proyek naturalisasi ini bukan program utama, tapi program pendamping untuk mempercepat saja bagaimana supaya eksistensi daripada tim nasional ini juga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Cuma seburuk-buruknya kompetisi itu adalah rahim buat tim nasional. Di sanalah kita harus ambil. Artinya pasti ada potensi, pasti ada kualitas di sana. Hanya mau nggak jeli gitu kan? Maka kita harus dorong itu. Sebetulnya yang dikhawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harapan, bukan membunuh kompetisi, bukan membunuh harapan. Harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Nah itu konteksnya nanti football development. Di tengah gegap gempita kebangkitan sepak bola Indonesia, sebuah kabar mengejutkan datang dari Senayan. Dunia sepak bola nasional kembali berdenyut dengan isu yang memadukan politik, nasionalisme, dan ambisi besar timnas Garuda. Anggota DPR RI Muslim Ayub mengajukan rekomendasi resmi agar timnas Indonesia memantau 2 pemain asal Qatar yang memiliki darah Indonesia. Langkah disontak memicu perdebatan sengit di kalangan publik, media, dan komunitas sepak bola nasional. 2 nama yang disebut, Abdurrahman Iwan dan Andre Syahputra, bukan sosok asing bagi penggemar bola Asia. Mereka adalah pemain muda berbakat yang lahir dari keluarga Indonesia, namun kini membela Qatar. Dan kini setelah sempat dicap pengkhianat oleh sebagian netizen, keduanya kembali menjadi sorotan. Abdurrahman Iwan lahir di Luxeu Mbawe, Aceh, sebuah kota yang dikenal dengan semangat juangnya dan darah pejuang yang mengalir di setiap generasi. Sejak kecil, Iwan menunjukkan bakat luar biasa di lapangan hijau, namun nasib membawanya ke Qatar, negara yang menawarkan fasilitas sepak bola modern dan sistem pembinaan yang terstruktur. Di sisi lain, Andre Syahputra yang juga berdarah Indonesia memilih jalur yang sama. Ia tumbuh besar di Qatar dan kini menjadi bagian dari sistem sepak bola negara kaya minyak itu. Keduanya meniti karir di negeri orang mengenakan seragam yang bukan merah putih, dan disitulah kontroversi bermula. Dalam rapat internal yang berlangsung di Senayan, Muslim Ayub mengajukan usulan yang langsung menarik perhatian publik. Ia meminta PSSI dan Timnas Indonesia untuk memantau 2 pemain diaspora tersebut, menilai potensi mereka dan membuka peluang jika suatu hari nanti mereka ingin kembali membela Indonesia. Ini bukan soal pengkhianatan, tapi soal kesempatan. Mereka punya darah Indonesia dan kita harus membuka pintu bagi siapapun yang ingin berkontribusi untuk kebangkitan sepak bola nasional, ujar Muslim Ayub dengan nada tegas. Usulan ini langsung menjadi topik panas di media sosial. Sebagian publik mendukung langkah tersebut, menyebutnya sebagai strategi cerdas untuk memperkuat timnas dengan talenta diaspora. Namun tak sedikit pula yang menilai langkah ini sebagai bentuk romantis nasionalisme yang berlebihan. Di Twitter, Instagram, dan TikTok, tagar seperti Timnas Indonesia, tagar pemain diaspora, dan tagar naturalisasi kembali mendominasi komentar publik terbagi 2. Kalau mereka mau kembali, kenapa tidak? Kita butuh pemain berkualitas. Mereka sudah memilih Qatar, jangan lagi berharap.
Pengkhianat tetap pengkhianat, jangan bawa mereka ke timnas. Perdebatan ini mencerminkan emosi mendalam masyarakat terhadap identitas nasional. Di satu sisi ada kebanggaan terhadap darah Indonesia yang mengalir di tubuh dua pemain itu. Di sisi lain ada rasa kecewa karena mereka memilih negara lain. Abdurrahman Iwan kini bermain di Akademi Sepak Bola Qatar dan dikenal sebagai penyerang muda dengan insting tajam. Ia pernah menjadi bahan pembicaraan di Indonesia setelah muncul kabar bahwa ia menolak panggilan timnas U17 beberapa tahun lalu. Namun di balik keputusan itu ada cerita yang lebih kompleks soal karir, keluarga, dan masa depan. Bagi sebagian pengamat, Iwan adalah simbol dari talenta diaspora yang terlepas dari genggaman Indonesia. Kalau saja sistem pembinaan kita lebih kuat, mungkin dia tidak akan pergi, ujar seorang pelatih muda di Aceh yang pernah mengenalnya. Kini dengan rekomendasi DPR, nama Iwan kembali mencuat. Apakah ia akan membuka pintu untuk kembali ke Indonesia? Ataukah Qatar akan tetap menjadi rumahnya? Nama Andri Syahputra sudah lama menjadi kontroversi. Beberapa tahun lalu ia sempat menolak panggilan timnas Indonesia U19 dengan alasan administratif dan loyalitas terhadap Qatar. Keputusan itu membuatnya dicap pengkhianat oleh sebagian netizen Indonesia. Namun waktu berjalan, kini Andri menjadi salah satu pemain muda yang stabil di sistem sepak bola Qatar. Ia dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi permainan yang matang, kualitas yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Langkah DPR untuk memantau Andri kembali membuka luka lama. Sebagian publik menilai ini sebagai upaya rekonsiliasi, sementara yang lain menganggapnya langkah yang tidak perlu. Langkah DPR ini menandai pertemuan antara politik dan sepak bola. Dalam sejarah Indonesia, sepak bola sering menjadi simbol nasionalisme dari era Soekarno hingga kini. Ketika parlemen ikut bicara soal pemain diaspora, itu bukan sekadar urusan olahraga, tapi juga urusan identitas bangsa. Muslim Ayub menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan bentuk intervensi, melainkan dukungan moral dan strategis. Kita ingin timnas Indonesia punya kekuatan global. Kalau ada anak bangsa di luar negeri yang bisa membantu, kenapa tidak, katanya. Namun sebagian pengamat politik menilai langkah ini bisa menjadi panggung politik baru menjelang tahun-tahun penting bagi olahraga nasional. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait rekomendasi tersebut. Namun sumber internal menyebut bahwa federasi tidak menutup kemungkinan untuk memantau pemain diaspora termasuk yang kini bermain di Qatar. PSSI terbuka terhadap sebuah talenta yang punya darah Indonesia, tapi sebuah harus melalui proses yang jelas dan sesuai regulasi FIFA, ujar seorang pejabat PSSI yang enggan disebut namanya. Langkah ini bisa menjadi awal dari kebijakan baru, membuka pintu bagi pemain diaspora tanpa harus melalui proses naturalisasi yang panjang. Media sosial menjadi arena pertempuran opini. Video pendek, potongan wawancara, dan komentar pedas bertebaran di mana-mana. Unggahan dari akun @timnasional.news di Instagram menjadi viral dengan ribuan komentar dan reaksi. Kalimat sempat dicap pengkhianat. Timnas Indonesia direkomendasikan DPR pantau pemain Qatar ini menjadi headline yang memicu rasa penasaran publik. Netizen membanjiri kolom komentar dengan emosi campur aduk antara harapan, kemarahan, dan rasa nasionalisme yang membara. Fenomena pemain diaspora bukan hal baru. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina telah lama memanfaatkan talenta diaspora untuk memperkuat tim nasional mereka. Indonesia kini mulai melangkah ke arah yang sama. Nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk menjadi bukti bahwa strategi diaspora bisa berhasil. Namun kasus Abdurrahman Iwan dan Andri Syahputra berbeda. Mereka bukan pemain yang ingin dinaturalisasi, melainkan anak bangsa yang sudah memilih negara lain. Pertanyaannya, apakah mereka masih bisa kembali? Langkah DPR ini membuka ruang diskusi yang lebih luas. Bukan hanya soal dua pemain Qatar, tapi juga soal bagaimana Indonesia memandang anak bangsanya di luar negeri. Apakah mereka dianggap hilang, ataukah mereka tetap bagian dari keluarga besar Garuda? Muslim Ayub menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggugah. Sepak bola bukan hanya tentang bendera, tapi tentang hati. Kalau hati mereka masih merah putih, kita harus menyambutnya.